Nah, lah mulai aku record lagi lo, buka file dulu. Nah, mulai lagi kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sirek 5A yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator yaitu Fajar Alamsyah, kemudian anggota kami yaitu Kevin Prabu Pangestu, kemudian Muhammad Novian Pratama Wijaya, kemudian Muhammad Rehan Arijuanda, Muhammad Ridwan, dan Reza Rizky Kurniansyah. Baik, di sini kami mengangkat tema yang bertemakan analisis dan perancangan sistem informasi pengiriman barang. Langsung saja ke pembahasan materinya. Tapi sebelum itu kami mohon maaf tidak bisa menghidupkan kamera karena terkendala sinyal dan terkendala device juga. Baik, langsung saja ke materi pertama kepada Muhammad Ridwan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 bagian pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang yang kami angkat yaitu tentang perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa pengiriman surat maupun barang. Contohnya itu kantor pos. Keberadaan kantor pos sendiri bertujuan untuk melancarkan pelanggan ketika melakukan kegiatan mengirim paket maupun melacak barang yang akan dikirim. Hal ini dapat didukung dengan kemajuan zaman dan adanya sebuah perangkat lunak yang menangani permasalahan dan pencatatan pengiriman barang melalui pos, yakni sistem pencatatan pengiriman barang melalui pos, atau disingkat dengan SPPBP. Kemudian adapun identifikasi masalah yang kami angkat yaitu SPPBP ini adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pencatatan pengiriman barang melalui pos. Sebelumnya, pengguna dapat menggunakan semua layanan pada perangkat lunak ini. Pengguna diwajibkan untuk mendaftarkan akun. Kemudian, apabila pengguna berhasil mendaftarkan akun, akan melakukan verifikasi email dan password. Dan kemudian, pengguna dibawa ke halaman menampilkan jenis barang. Selanjutnya, akan diminta untuk memilih salah satu dari ketiga pilihan yang ada. Adapun untuk identifikasi masalah ini, ada kebutuhan perangkat lunak yang dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, yang dapat dilihat pada tabel kebutuhan fungsional, tabel I.I1, yaitu kebutuhan fungsional, dan tabel I2, kebutuhan non-fungsional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Fajar Alamsyah. Baik, terima kasih kepada Saudara Ridwan telah menjelaskan identifikasi masalah dan latar belakang dari perencanaan kami. Selanjutnya untuk materi use case dan seterusnya akan dibacakan oleh Muhammad Rehan Arijuanda. Pada Rehan, dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang use case diagram. Yang pertama, pengertian dari use case diagram. Use case diagram adalah urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antar user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga dipakai untuk membentuk perilaku sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna dengan sistem yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat use case diagram. Fungsi dari use case diagram adalah yang pertama, dapat menggambarkan urutan aktivitas proses yang ada pada suatu sistem. Yang kedua, dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Dan manfaat use case diagram adalah yang pertama, untuk memudahkan hubungan dengan menggunakan domain expert dan juga end user. Yang kedua, adanya interface yang harus dimiliki oleh sebuah sistem. Yang ketiga, memberikan kepastian pemahaman yang pas tentang requirement atau juga kebutuhan sebuah sistem. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang sedang berinteraksi dengan sistem dan juga apa yang harus dilakukan untuk sistem tersebut. Yang kelima, biasanya digunakan untuk verifikasi. Yang selanjutnya, komponen use case diagram dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu yang selanjutnya use case diagram untuk sistem informasi pengiriman barang dapat dilihat pada diagram berikut.
Oke, selanjutnya skenario. Pengertian dari skenario. Setiap use case diagram dilengkapi dengan skenario. Skenario use case atau use case skenario adalah alur jalannya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Dan berikut adalah format tabel skenario use case. Skenario use case dibuat per use case terkecil, misalkan untuk generalisasi, maka skenario yang dibuat adalah use case yang lebih khusus. Skenario normal adalah skenario bila sistem berjalan normal tanpa terjadi kesalahan atau error. Sedangkan skenario alternatif adalah skenario bila sistem tidak berjalan normal atau mengalami error. Skenario normal dan skenario alternatif dapat berjumlah lebih dari satu. Alur skenario inilah yang nantinya menjadi landasan pembuatan sequence diagram atau diagram sequence. Komponen skenario use case dapat dilihat dalam format tabel berikut. Yang selanjutnya, skenario use case pada sistem informasi berikut dapat dilihat pada tabel yang telah tersedia. Yang pertama itu ada skenario use case melakukan pendaftaran akun. Lalu yang selanjutnya yaitu skenario use case melakukan autentikasi akun. Yang selanjutnya adalah skenario use case memilih jenis barang yang akan dikirim. Yang selanjutnya, skenario use case menghitung biaya pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah skenario use case untuk melacak barang yang dikirim. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Halo. Baik, terima kasih kepada Saudara Rehan telah menjelaskan. Selanjutnya untuk materi kandidat kelas dan seterusnya akan disampaikan oleh Reza Rizky Kurnia. Kepada Reza Rizky, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kandidat kelas. Yang pertama yaitu pengertian kandidat kelas. Dari suatu behavior atau fungsionalitas yang dimiliki oleh sistem, kita memiliki skenario behavior tersebut yang menceritakan proses yang terjadi atau bisnis logis. Analisis merupakan tahap di mana seorang sistem analis mengidentifikasi objek-objek yang terlihat dalam suatu bisnis logis. Dari skenario ini kita bisa mengidentifikasi objek-objek yang terlibat. Objek adalah gambaran dari entiti, baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan yang tepat. Objek bisa mewakili sesuatu yang nyata dalam domain problem kita seperti komputer, barang, konsumen, ataupun berupa konsep seperti proses penarikan uang, pembayaran, pengambilan pengambilan buku, dan lain-lain. Setiap objek dalam sistem memiliki 3 karakteristik, yaitu status, sifat, dan identitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi objek. Yang pertama yaitu pengelompokan berdasarkan kata atau frase benda pada skenario. Yang kedua yaitu berdasarkan daftar kategori objek, antara lain objek fisik seperti pesawat, telepon, spesifikasi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian selanjutnya kelas adalah deskripsi sekelompok objek dari properti, atribut, sifat atau operasi, relasi antar objek, dan semantik yang umum.
kelas merupakan template untuk membentuk objek. Nah, selanjutnya yaitu kelas diagram. Pengertian kelas diagram. Kelas diagram disebut juga diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada di dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram. Objek utama atau antar interaksi antar kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Kemudian yaitu komponen kelas diagram dapat dilihat pada diagram berikut ini. Selanjutnya hubungan antar kelas tidak jauh berbeda dengan DFD yang menggambarkan hubungan antar label. Pada kelas diagram terdapat 4 hubungan antar kelas sebagai berikut. Yang pertama asosiasi, yaitu hubungan yang sifatnya statistik di antara kelas. Biasanya kemudian yang kedua agresi, yaitu suatu hubungan yang menyatakan bagian. Atau yang ketiga yaitu pewarisan, yaitu suatu hubungan hierarki antar kelas. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan dinamis, yaitu serangkaian pesan atau message yang dipasang ke kelas lain. Selanjutnya yaitu simbol kelas diagram. Berikut adalah simbol kelas diagramnya, bisa dilihat di tabel ini. Kemudian ini adalah kelas diagram pada sistem informasi pengiriman barang kami. Bisa dilihat pada diagram berikut ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Reza Rizky. Untuk selanjutnya materi sequence dan seterusnya akan dibacakan oleh Kevin Prabu Pangestu. Kepada Kevin, saya persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Pertama-tama, secara singkatnya, sequence diagram itu apa sih? Cara atau skenario untuk memvisualisasikan dan melakukan validasi berbagai skenario teknis secara runtime. Jadi, dengan adanya sequence diagram ini, kita dapat memprediksi bagaimana suatu sistem akan berperilaku dan menemukan solusi untuk pemodelan-pemodelan yang terus diperbarui. Lanjut ke komponen sequence diagram. Yang pertama itu ada aktor. Nah, aktor ini komponen ini menggambarkan seorang pengguna user yang berada di luar sistem. Lanjut ke activation box. Nah, activation box ini mempresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Lanjut ke lifeline. Nah, lifeline ini digambarkan dengan bentuk garis putus-putus. Jadi lifeline ini biasanya memiliki kotak-kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Lanjut ke objek. Nah, objek ini digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek dan dengan garis bawah. Biasanya objek berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku sebuah objek pada sebuah sistem. Dan yang terakhir ini message. Nah, jadi komponen ini menggambarkan komunikasi antar objek. Message biasanya muncul secara berurutan pada lifeline. Nah, lanjut ke sequence diagramnya. Yang pertama ini sequence diagram pendaftaran akun, di mana pertama-tama di sini aktornya pengirim menginput data diri ke form registrasi. Nah, dari form registrasi ini melakukan registrasi ke counter registrasi. Nah, dari counter registrasi ini akan divalidasi ke sistem utama. Setelah divalidasi, sistem utama itu akan menampilkan notifikasi kalau akunnya itu perlu diaktifasi lewat email. Maka pengirimnya ini membuka email autentikasi, lalu mengkonfirmasi dari link yang terdapat di email tersebut. Nah, setelah diklik, sistem akan menampilkan kalau akunnya itu sudah teraktivasi. Lanjut ke sequence diagram autentikasi akun. Pertama-tama pengirim ini menginputkan email dan password ke form login.
Lanjut ke login ke counter loginnya nih. Nah, setelah counter login itu akan diautentikasi lagi. Nanti setelah diautentikasi akan menampilkan notifikasi kalau ini autentikasinya itu sudah berhasil atau tidak. Lanjut ke sequence diagram memilih jenis barang. Nah, pengirim ini kan awalnya memilih jenis barang nih, kontrol sistem. Setelah itu sistem akan menampilkan jenis-jenis barang yang ada. Nah, setelah si pengirim ini melihat nih ada jenis barang apa aja yang ada, dia akan memilih jenis barang apa yang ingin dikirim nih. Setelah dikirim, ya sistem akan menampilkan kode pengirimannya. Lanjut ke sequence diagram menghitung biaya pengiriman. Tadi kan kita pengirimnya ini udah dapat nih kan kode pengirimannya. Nah, dia akan mengirimkan kode jenis barangnya nih ke kontrol sistem. Setelah diinputkan, sistem utama akan menampilkan barang yang ingin kita kirim tadi. Setelah itu dia akan si aktornya ini ingin menghitung biaya kirim. Nah, dari kontrol sistemnya ini itu akan mengirimkan perintah ke sistem utama untuk menghitung biaya kirimnya. Nah, setelah dihitung biaya pengiriman, maka akan ditampilkan ke aktornya. Nah, setelah itu sequence diagram melacak barang yang dikirim. Ini hampir sama kayak menghitung biaya pengiriman tadi, mekanismenya, di mana pengirim mengasukkan kode pengiriman barang, lanjut ke dia ingin mencari lokasi barang. Nah, setelah sistem akan mengecek dulu nih barangnya nih apa sih kode barang dan nama barang. Nah, kalau memang ada, memang dikirim, maka akan lokasi barangnya akan ditampilkan kepada aktornya ini. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kevin telah menjelaskan. Untuk materi activity diagram akan dijelaskan oleh Saudara Novian. Kepada Saudara Novian, saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Ini kemudian activity diagram, pengertian activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram adalah menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis yang ada pada perangkat lunak. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Kemudian, fungsi activity diagram. Berikut adalah fungsi activity diagram. Yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Kemudian membantu memahami proses pada keseluruhan. Kemudian activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Kemudian menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Berikut komponen activity diagram bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian di sini activity diagram pada sistem informasi pengiriman barang. Yang pertama, pada diagram ini bisa dilihat diagram aktivitas meregistrasi akun. Selanjutnya berikut activity diagram autentikasi akun. Kemudian berikut diagram aktivitas memilih jenis barang yang dikirim. Kemudian yang ini activity diagram menghitung biaya pengiriman barang. Kemudian terakhir activity diagram melacak barang yang dikirim. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novian telah menjelaskan tentang materi activity diagram. Nah, untuk analisis tentang komponen diagram, dimulai dari pengertian komponen diagram. Komponen diagram itu sendiri adalah diagram OML yang menampilkan komponen dalam sistem dan hubungan antara mereka. Nah, saat berurusan dengan dokumentasi sistem yang kompleks, komponen diagram dapat membantu memecah sistem menjadi komponen yang lebih kecil. Jadi, tujuan dari komponen diagram itu adalah memvisualisasikan komponen dari satu sistem. Yang pertama, bangun file-file yang dapat dieksekusi dengan menggunakan teknik forward dan reverse engineering. Kemudian menjelaskan organisasi dan hubungan dari komponen tersebut. Adapun notasi komponen diagram ada sebagai berikut. Ada package, komponen, dependensi, dan seterusnya.
Nah, adapun komponen diagram yang kami buat dalam analisis sistem informasi pengiriman barang ini adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah deployment diagram. Pengertian deployment diagram itu sendiri yaitu apabila kita mengartikan deployment diagram secara umum, itu deployment diagram merupakan jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menspesifikkan serta mendokumentasikan suatu proses yang terjadi dalam sebuah sistem berbasis OOP atau Object Oriented yang akan dibangun. Pendapat lain juga mengartikan deployment diagram itu sebuah gambaran proses-proses pada suatu sistem yang berjalan serta menerangkan bagaimana relasi di dalam sistem tersebut. Nah, deployment diagram sendiri itu adalah jenis diagram yang statis, artinya tidak akan mengalami perubahan. Ketika kita merancang diagram tersebut seperti A, maka akan bertahan sampai kapanpun. Selain itu, deployment diagram juga mempermudah user dalam menggunakan sistem yang telah dibangun. Seperti yang telah disebutkan di atas, itu salah satu dari fungsi deployment diagram ialah menggambarkan dan memvisualisasikan dan menspesifikasikan proses. Sebagai contohnya, sebagai berikut. Ketika menspesifikasikan sebuah situs web, maka deployment diagram akan memperlihatkan perangkat keras yang digunakan atau dalam hal lain disebut dengan node, misalkan server aplikasi, web server, database server, dan lain-lain. Adapun notasi dari deployment diagram itu sendiri adalah sebagai berikut. Terdiri dari package, node, kebergantungan atau dependensinya, dan link. Adapun deployment diagram pada sistem informasi pengiriman barang yang kami buat itu terdiri dari package database server, kemudian web server, kemudian ada workstation software-nya, terdiri dari web browser, web engine, kemudian terakhir itu package hardware-nya. Oke, sekian penjelasan kami untuk penutup. Kesimpulan dapat disampaikan oleh Rehan. Pada Rehan dipersilakan. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil pembahasan mengenai perancangan dan pembuatan sistem ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Dalam kegiatannya, jasa pengiriman menggunakan banyak sekali alat bantu yang dirancang khusus untuk mengolah data-data jasa pengiriman, barang dan data transaksi pelanggan untuk menunjang lancarnya proses pencatatan, pengontrolan pemakaian usaha atau jasa yang dikembangkan oleh pengiriman. Tujuan yang ingin dicapai dari pengiriman itu sendiri yaitu benar-benar bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sistem ini terbentuk sebagai antisipasi penanggulangan masalah yang mungkin timbul akibat terjadinya kelalaian dalam penulisan atau memasukkan data pada setiap transaksi yang dilakukan yang berakibat kerugian pada pengirim. Ya, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dengan berakhirnya kesimpulan yang telah dibacakan oleh kami akhiri presentasi tentang analisis perancangan sistem informasi pengiriman barang yang kami buat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan